Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar, meskipun tetap belajar dari rumah. Nah, hari ini kita belajar pada tema 1 dengan judul Indahnya Kebersamaan. Sebelum belajar, Ibu yakin anak-anak sudah membaca renungan pagi hari ini dan sudah berdoa. Pada subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, anak-anak akan belajar tentang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Bisa ditemukan pada kalimat utama yang terletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Cara untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pertama, bacalah teks dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Berikut contoh untuk menentukan kalimat utama dan gagasan pokok dari bacaan tentang batik. Kalimat utama ada pada awal paragraf. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Dari sini kita bisa menentukan gagasan pokoknya, yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Kata-kata dalam gagasan pokok ini tidak harus sama persis dengan kalimat utama. Jadi bisa dikatakan gagasan pokok ini adalah inti dari kalimat utama. Nah, berikutnya untuk menentukan gagasan pendukung, kita bisa lihat dari kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu ya kalimat yang berikutnya. Ini yang Ibu warnai dengan warna biru. Dari kalimat penjelas yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, lilin yang dipanaskan. Gagasan pendukung dari kalimat tersebut adalah cara membuat kain batik. Kemudian, kalimat yang berikutnya, kain batik berasal dari Pulau Jawa, maka gagasan pendukungnya tempat asal kain batik. Berikutnya, pada kalimat pendukung ketiga dan keempat, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, gagasan pendukungnya adalah persebaran kain batik. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Tujuannya memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Nah, ini peta pikiran dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang tadi sudah kita buat bersama-sama. Gagasan pokok dan gagasan pendukung bisa kita temukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Tujuannya untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Berikutnya kita belajar tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh, perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari mereka, kemudian membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia, misalnya di Sumatera ada Batak, Minangkabau, Aceh. Kemudian di Jawa ada suku Jawa, Sunda, Betawi. Di Bali, di Pulau Bali ada suku Bali. Di Kalimantan ada suku Dayak, Banjar, Melayu. Di Sulawesi ada suku Bugis, Minahasa, kemudian Buol. Di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba dan Dawan. Kemudian di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, Dani, dan Asmat. Keragaman yang kedua adalah keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku berbeda-beda.
Contoh bahasa Batak digunakan oleh orang yang tinggal di Sumatera Utara, bahasa Sunda oleh orang yang tinggal di Jawa Barat, dan Betawi oleh orang yang berasal dari DKI Jakarta. Ketiga, keragaman rumah adat. Setiap provinsi memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Contoh ini adalah gambar rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Ini rumah joglo dari Jawa Tengah. Berikutnya, rumah gadang dari Sumatera Barat. Rumah honai dari Papua. Nah, berikutnya yang keempat, keragaman tarian. Tari adalah bentuk kesenian yang memadukan antara gerak tubuh dan iringan musik. Gambar berikut ini adalah contoh tari yang berasal dari Bali, yaitu tari kecak. Ini masih dari daerah Bali, tari cendrawasih. Tari perang dari Papua. Tari jaipong dari Jawa Barat. Tari samat yang berasal dari Aceh. Yang kelima, keragaman pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah. Biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh, bundokan duang, pakaian adat yang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian beskap itu dari Jawa Tengah, payas, pakaian adat yang berasal dari Bali. Ada lagi keragaman senjata tradisional yang digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Yang pertama, rencong dari Aceh, keris dari Jawa, tombak atau trisula dari Sumatera Selatan. Yang ketujuh, keragaman alat musik. Contoh ada tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, tifa dari Papua. Keberagaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Jadi, contoh ini pria suku Bali umumnya memakai udeng. Udeng itu ikat kepala itu ya nak, yang berwarna putih di atas kepala saat sembahyang. Setiap sembahyang, suku Bali memberi sesajen kepada para dewa mereka. Nah, suku Betawi memiliki pertunjukan khas berupa ondel-ondel. Kemudian, kalau suku Asmat itu memiliki budaya atau kebiasaan menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Nah, tadi salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah keberagaman alat musik. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Contoh ini alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Misalnya ada gong, ada gendang. Kemudian alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Misalnya ini ada recorder, ada juga seruling, ada saksofon, ada trompet. Kemudian alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Contohnya biola dan rebab. Kemudian dipetik. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, misalnya gitar, kecapi. Ada juga alat musik yang digetarkan atau digoyang-goyangkan, contoh angklung dan marakas. Nah, alat musik itu tadi bisa berbunyi karena adanya perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu padat, cair, dan gas. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Contoh seperti di luar angkasa, tidak ada udara, jadi akan kesulitan atau susah, tidak bisa mendengar bunyi. Bunyi merambat yang pertama melalui benda gas. Misalnya, anak-anak berteriak kepada temannya, maka anak-anak akan mendengar suara temannya. Suara bisa merambat melalui udara. Udara adalah benda gas. Atau anak-anak ketika di sekolah mendengar bel masuk atau bel istirahat. Kenapa anak-anak bisa mendengar? Karena bunyi itu merambat melalui udara, kemudian sampailah ke telinga anak-anak dan anak-anak mendengar bunyi itu. Nah, yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur. Nah, ini bisa kita lakukan percobaan nanti ya. Kemudian, contohnya ketika
menggunakan telepon. Kalau zaman dulu telepon itu bukan seperti sekarang menggunakan HP, tetapi ada kabelnya. Jadi bunyi merambat melalui benda padat. Selanjutnya, bunyi juga bisa merambat melalui benda cair. Misalnya suara merambat melalui air di dalam tong. Nah, kemudian tadi selain bunyi ada juga keberagaman di Indonesia adalah tari-tarian. Salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Gerak tubuh dalam tari berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari tersebut. Contoh ini ada tari Bambangan Cakil yang menceritakan perang antara ksatria dan raksasa. Nah, kemudian anak-anak bisa juga mencoba gerakan tari, ya, gerakan tari 1 dan 2. Penari berjalan berdampingan dengan kedua tangan, kemudian melentik di samping badan. Nanti anak-anak perhatikan gambar yang ada di buku pena, ya. Kemudian anak-anak bisa coba. Kemudian gerakan berikutnya, penari bergerak ke kiri dan ke kanan, tangan berada di samping, badan dilentikan, lalu berjalan ke tengah panggung menghadap depan. Untuk gerakan 3 dan 4, penari berputar dengan arah berlawanan, kemudian tangan kanan berada di bahu dan tangan kiri direntangkan ke samping. Selanjutnya, gerakan kelima, penari saling berhadapan dan berjalan di tempat. Nah, karena anak-anak di rumah sulit ya untuk berhadapan, berarti menarinya sendiri saja. Kedua tangan diletakkan di bahu. Nah, berikutnya, penari bergerak secara bersamaan, kedua tangan memegang ujung selendang dan diangkat ke atas. Gerakan yang keenam, penari bergerak secara bersamaan, kedua tangan memegang ujung selendang dan diangkat ke atas. Kemudian terakhir, semua penari berjalan beriringan ke luar panggung, kedua tangan tetap memegang ujung selendang. Nah, anak-anak bisa praktekkan di rumah. Nah, dari pelajaran hari ini tentang keberagaman, kita tahu betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Karena bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, budaya. Tadi ada senjata tradisional, ada alat musik tradisional, ada pakaian tradisional. Karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Bagaimana sikap menjaga persatuan dan kesatuan? Pertama, menghormati teman yang beribadah. Kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Keempat, menghormati keragaman budaya lain. Kelima, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita dalam keberagaman? Nah, kita bisa melakukan misalnya kerja bakti. Kerja bakti merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Contoh, membersihkan lingkungan bersama-sama tanpa membedakan agama, membedakan budaya, membedakan suku. Kemudian yang kedua, bisa melakukan festival budaya. Festival budaya adalah acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Masyarakat dari beragam suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Contohnya ini, festival tari di Lumajang, Jawa Timur. Ada juga festival makanan. Festival makanan adalah acara yang menampilkan berbagai makanan khas Indonesia. Jadi dari berbagai daerah, makanan yang dikumpulkan dalam suatu acara, kemudian kita bisa datang untuk menikmati atau membeli makanan tersebut. Ya, demikian anak-anak penjelasan hari ini. Semoga anak-anak semakin paham dan mengerti tentang pembelajaran kita dari tema 1, subtema 1. Tuhan Yesus memberkati.